Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu menopang kehidupan kami. Menghadapi tekanan, menghadapi situasi, menghadapi kondisi yang ada hari-hari terakhir ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendirian, tapi ada pertolongan, penyertaan dan kehadiran Tuhan yang selalu nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami, supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada GKRI Beritakan Injil Palu maupun jemaat Tuhan yang lainnya yang hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan kami melalui teleibadah atau ibadah online GKRI Beritakan Injil Palu. Mari kita membuka Alkitab kita yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini, terambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, serta juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari segala manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah-tambahlah di atasnya. Ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi peringatan antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita sedang diperkenalkan dengan sebuah istilah baru, yaitu new normal. Apa itu new normal? Artinya secara sederhana, normal yang baru atau kenormalan baru. Kita sedang digiring kepada sebuah tatanan kehidupan yang baru. Apa yang dulu kita senangi, mungkin hari ini kita tidak lagi bisa mendapatkannya. Sebaliknya, apa yang dulu yang kita tidak senangi, mungkin hari ini mau tidak mau harus kita melakukannya. Mungkin Anda dulu tidak senang atau tidak terbiasa dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tapi sekarang mau tidak mau engkau harus melakukannya. Sementara di sisi yang lain mungkin dulu engkau suka berjabat tangan, berangkulan dengan teman, cipika, cipiki. Tapi sekarang engkau tidak dapat lagi melakukannya. Dulu engkau dengan bebas bisa beribadah ke gereja. Namun sekarang segala sesuatunya terbatas dan tidak lagi bisa sama seperti yang dulu. Namun persoalan dari new normal tidak hanya berbicara soal menjaga jarak, mencuci tangan, atau menggunakan masker ya yang ada. Namun banyak persoalan-persoalan yang nantinya akan muncul di masa new normal yang ada ini. Semisal akan banyak orang-orang yang tetap akan mengalami kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena hari ini IT yang akan naik, teknologi akan naik, multimedia yang akan naik, segala sesuatunya akan menggunakan sistem, ya, menggunakan QR, menggunakan code dan lain sebagainya. Sehingga kemudian muncullah orang-orang yang menggunakan sistem dan orang-orang yang mempekerjakan manusia pasti akan mulai berkurang. Itu artinya kita siap-siap untuk kehilangan pekerjaan. Belum lagi dengan keadaan COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir juga. Sementara kemudian muncul istilah herd immunity, di mana pada akhirnya manusia akan terseleksi oleh alam. Mana yang memiliki imun yang kuat mampu bertahan untuk hidup. Tapi mana yang tidak punya imun yang kuat, maka dia tidak mampu untuk bertahan hidup. Apalagi ditambah dia mempunyai penyakit bawaan. Sehingga ketika terinfeksi, maka kemungkinan besar itu akan membuat nyawanya terenggut. Nah saudara, di tengah-tengah kondisi seperti inilah kita harus tahu bagaimana cara kita untuk bisa bertahan hidup. Kita tidak bisa seperti ini terus di rumah saja. Tapi kita harus kemudian mulai untuk keluar, makanya kemudian akan muncul dengan new normal itu. Tetapi kita harus tahu bagaimana kita bisa bertahan untuk hidup. Hari ini kita mau belajar daripada kehidupan Nuh. Bagaimana saya melihat Nuh pada akhirnya bisa menghadapi new normal. Setelah dia keluar dari masa lockdownnya selama 370 hari berada dalam bahtera dan memulai akan kehidupannya yang baru dalam sebuah tatanan yang baru. Nah bagaimana kita hari ini kemudian juga bisa sama seperti Nuh yang memasuki sebuah new normal, sebuah tatanan baru dalam kehidupannya. Kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah mari kita mengingat perjanjian Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi itu merupakan cerita bagaimana air bah telah surut. Lalu Nuh bersama-sama dengan istri dan ketiga anaknya dan menantunya, lalu hewan-hewan yang ada itu keluar dari bahtera Nuh. Saudara, tidak semudah yang kita bayangkan ketika Nuh itu keluar dari bahtera. Dia tidak seperti kita yang kemudian hari ini bisa berkata, hore, akhirnya PSBB selesai. Hore, akhirnya lockdown sudah dilonggarkan. Hore, akhirnya status Kota Palu yang tadinya merah sekarang kemudian jadi hijau. Hore, kita bisa ke kafe lagi dan berkumpul-kumpul dengan teman-teman lagi. Hore, kita bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Kenapa? Karena situasi yang dialami oleh Nuh itu jauh lebih parah dari apa yang kita alami hari ini. Saudara, kalau hari ini kemudian kita mengalami lockdown dan kita bisa keluar, maka di sana kita masih akan mendapati bagaimana masih ada keramaian.
Masih ada orang yang masih ada kendaraan yang berseliweran ke sana kemari. Kita masih bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat dan rekan-rekan kita yang kemudian walaupun kita ketemu mungkin kita tidak bisa lagi bersalaman, kita tidak bisa lagi cipika-cipiki dengan mereka, tapi kita masih mendapati sesuatu yang tidak terlalu jauh berbeda. Kalau saudara keluar ke kota Palu, sama aja ya. Di luar sana juga rame orang kemana-mana juga semuanya ada. Tapi bagi Nuh ketika dia keluar dari bata dia mendapati dunia yang sama sekali berbeda dengan keadaan sebelumnya. Kenapa? Air bah telah melanda seluruh dunia, telah menghabiskan semua umat manusia, tidak ada yang tersisa. Air bah telah melenyapkan semua binatang-binatang yang ada, kecuali binatang yang ada di dalam bahtera Nuh. Air bah telah memusnahkan semua pohon-pohon yang ada dan menghancurkan segala sesuatunya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita melihat bahwa buat Nuh tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi pengharapan, tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada tetangga, kecuali hanya apa? Keluarga dalamnya sendiri, istri, anak-anak, menantunya. Kalau saya di dalam posisi daripada Nuh, saya pikir mending saya mati saja. Kenapa? Keluar dari rumah setelah lockdown, dapat di sana semuanya sudah habis, musnah, selesai. Keluar ke sana, kemudian pohon-pohon sudah tidak ada, tanaman sudah tidak ada apa-apanya. Hanya saya, istri, anak-anak, menantu yang hidup. Lalu tidak ada siapa-siapa. Saya pikir ya mending lebih baik mati saja. Tapi kemudian bersyukur kepada Tuhan karena di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Mari kita baca sama-sama ya. Saudara buka Alkitab. Saudara mohon maaf kalau agak ribut. Di sini ada Faith ya. Mohon maaf mungkin suaranya terdengar sedikit. Iya. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita bacanya bersama-sama ya. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Buzur kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Ayat 14. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk hidup yang ada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, istilah perjanjian itu merupakan sesuatu yang melekat kuat dalam kehidupan orang-orang dalam perjanjian lama, orang-orang dalam perjanjian baru, dan saya pikir pasti juga berlaku kuat bagi kita pada saat ini. Kenapa? Karena perjanjian itu menunjukkan bahwa ada satu ikatan yang kuat, ikatan janji yang kuat antara dua pihak. Ya, oleh karena itu sesuatu yang ada perjanjian dan itu tidak boleh dilanggar. Itulah sebabnya kenapa kita biasanya ada akte perjanjian, kita tanda tangan dua belah pihak, ya, lalu kemudian kita katakan bahwa ini ketentuannya dan tidak boleh dilanggar. Nah, saudaraku yang terkasih Tuhan, pada waktu itu kita lihat dari ayat 9 sampai 17 tadi, bagaimana Allah mengadakan apa? Perjanjiannya dengan Nuh, dan kemudian apa yang akan nanti saya jelaskan ke depan.
Mari kita melihat bahwa ini sesuatu perjanjian yang sangat menarik. Kenapa? Yang pertama, karena perjanjian itu bersifat unilateral, tanpa syarat dan permanen. Kenapa unilateral? Karena satu arah, Allah kepada Nuh saja. Nuh kepada Allah tidak, hanya Allah kepada Nuh saja. Kenapa tanpa syarat? Karena Allah membuat perjanjian ini dengan kasih. Dia sangat mengasihi Nuh, karena orang-orang lain yang pada waktu itu telah berbuat dosa, buat jahat, makanya dimusnahkan. Tapi dia mengasihi Nuh, dia mengasihi akan ciptaan hewan-hewan dan tumbuhan yang ada. Kenapa permanen? Karena ini berlaku, perjanjian ini berlaku sampai dengan hari ini. Yang kedua yang menarik dari perjanjian ini adalah perjanjian Allah itu ternyata bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga perjanjian kepada alam semesta. Mari lihat ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi perjanjian ini bukan hanya perjanjian antara Allah kepada Nuh, tapi juga kepada apa? Dikatakan di situ, kepada segala makhluk yang bersama-sama dengan kamu. Terhadap hewan, terhadap tumbuh-tumbuhan. Ini perjanjian yang tidak biasanya, tidak lumrah. Kenapa? Karena biasanya Allah mengadakan perjanjian hanya kepada manusia. Di sini kita melihat bagaimana sesungguhnya Allah rindu, Allah benar-benar mengasihi, dan Allah mau menjaga akan kelestarian, akan kehidupan dunia ini. Bahwa setelah peristiwa air bah, tidak akan ada lagi air bah, dan tidak akan lagi dilenyapkan manusia dari muka bumi yang ada. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kejadian 8 ayat 22, mari lihat sebentar. Kejadian 8 ayat 22 dikatakan begini, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Disinilah kita melihat bagaimana perjanjian Tuhan itu yang luar biasa, yang boleh dinyatakan kepada kita umat manusia dan juga kepada alam ciptaan yang ada. Lalu yang ketiga yang menarik dari perjanjian ini adalah bahwa ternyata di situ Allah berulang-ulang kali menggunakan kata perjanjian. 7 kali Allah menggunakan kata perjanjian. Inilah perjanjianku, aku mengadakan perjanjian. 7 kali Allah menyatakan. Artinya apa? Artinya bahwa Allah terus benar-benar mau untuk menekankan bahwa ini perjanjian yang sungguh-sungguh. Ini perjanjian yang tidak main-main. Bahwa Allah tidak akan pernah memusnahkan lagi umat manusia di muka bumi. Bahwa Allah akan menjaga alam semesta yang ada. Untuk memberikan penghiburan bahwa kalau engkau lihat awan gelap, ya, lalu kemudian ada busur di situ, maka aku ketika Allah berkata, maka aku ketika aku melihat awan gelap itu dan melihat busur itu, aku mengingat kepada perjanjianku dengan engkau Nuh, perjanjianku dengan hewan-hewan, perjanjianku dengan pohon-pohon, perjanjianku dengan alam semesta, bahwa apa? Aku tidak akan pernah lagi melenyapkan itu dari kehidupan di bumi yang ada. Saudaraku yang terkesan Tuhan, di sini kita melihat bagaimana sungguh peran Allah di dalam memelihara akan umat manusia dan di dalam memelihara akan keberadaan alam semesta yang ada. Nah, hal ini yang kemudian dapat membuat Nuh bisa memulai kehidupan new normal yang ada. Dia mampu untuk menghadapi, dia mampu untuk bertahan, dia mampu untuk mengerjakan semuanya. Kenapa saudara? Karena dia tahu bahwa sesungguhnya Allah berperkara atas hidupnya. Dia tahu bahwa perjanjian Allah adalah dikatakan tadi apa? Perjanjian yang kekal. Dia tahu bahwa perjanjian Allah adalah perjanjian yang sungguh-sungguh. Sehingga ketika dia melihat pelangi kasih Allah, dia tahu bahwa Allah akan menuntun, Allah akan memimpin, Allah akan menolong akan kehidupan di new normal yang harus dia jalani. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau boleh jujur, ketika melihat angka kematian COVID-19 yang sampai hari ini belum turun, ya mungkin tidak besar, tapi tetap belum turun, ya masih dalam jumlah angka yang cukup signifikan.
Saudara, sementara kemudian kita harus beraktivitas kembali. Mau tidak mau, kita tidak mungkin selamanya harus ada di dalam rumah untuk lockdown, untuk PSBB. Itulah sebabnya kenapa pemerintah menyatakan tentang new normal. Lalu ketika melihat hal ini saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana hidupku? Bagaimana keluargaku? Bagaimana anak-anakku? Bagaimana cucuku? Bagaimana jemaatku? Bagaimana orang-orang keluargaku? Bagaimana? Kenapa? Karena sekali lagi virus ini ya boleh dikatakan mematikan ya iya, dikatakan tidak mematikan ya iya, tapi sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Lalu saya berkata, Tuhan, bagaimana akan kehidupanku ke depan? Iya, saya pasti akan berjaga-jaga, tapi kan saya kemudian tidak bisa memastikan segala sesuatunya. Lalu kemudian saya bersyukur ketika merenungkan bagian ini, saya diberikan kekuatan bahwa masalah hidupku dan masalah matiku ada dalam tangan Tuhan. Saudara, bukan berarti kemudian dunia ini tidak akan berakhir, suatu saat nanti dunia ini akan berakhir. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa dunia ini tidak akan berakhir oleh karena corona. Kita semuanya tidak akan musnah, tidak akan mati hanya gara-gara corona, tidak. Kenapa? Saya mengingat kembali kepada perjanjian Allah kepada Nuh bahwa apa? Dia tidak akan memusnahkan manusia. Kecuali pada akhir zaman, iya, manusia akan kembali kepada sang penciptanya semuanya dan dunia ini akan berakhir. Tetapi untuk kondisi hari ini, di tengah-tengah kekhawatiran saya, di tengah-tengah ketakutan saya, di tengah-tengah kecemasan saya memasuki new normal yang ada. Saya mau katakan bahwa saya bersyukur karena firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bahwa apa? Dia berdaulat atas hidup kita. Bahwa dia memegang kehidupan kita. Bahwa dia memelihara hari-hari hidup kita yang akan kita jalani. Sehingga mari tetap mengerjakannya ke depan. Tetap mengerjakan sesuai dengan apa yang telah dianjurkan pemerintah tanpa takut. Tapi juga tanpa sembarangan tentunya. Ya, tapi mari mengingat akan berpegang teguh kepada perjanjian Allah. Mari mempercayai bahwa Dia Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Lalu yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa dapat masuk di dalam era new normal dalam kehidupan kita hari ini adalah melakukan ketentuan dari Allah. Sekali lagi, melakukan ketentuan atau perintah dari Allah. Saudara, banyak orang berkata begini, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Saudara setuju enggak dengan pernyataan ini? Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Buat saya tidak setuju sama sekali. Kenapa? Karena peraturan itu dibuat untuk membuat sebuah tatanan kehidupan itu menjadi baik. Ya, di jalan raya kita ada peraturan, di sekolah kita ada peraturan, di kampus kita ada peraturan, ya di gereja kita ada aturannya, di mana saja kita punya aturan. Ya, di rumah tangga pun kita punya peraturan, ya. Nah, oleh karena itu peraturan dibuat supaya apa? Supaya tatanan kehidupan yang ada itu menjadi baik, menjadi bagus, menjadi rapi, disiplin dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Nah, saya melihat begini, ketika Nuh itu keluar dari bahteranya, itu langsung dengan apa? Langsung dengan sebuah aturan, sebuah ketentuan, sebuah perintah yang Tuhan berikan. Lihat ayatnya yang pertama dari Kejadian pasal 9. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ayat 7. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Oke ya, berarti ada ketentuan, ada perintah yang Tuhan berikan kepada Nuh. Lalu ternyata bukan hanya itu saja. Lihat lagi ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita hari ini agak baca-baca Alkitab banyak ya, supaya kita bisa melihat alurnya dengan baik. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah segalanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu.
Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu serta juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balas dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Nah, saudara, saya ambil kesimpulan dari perintah, ketentuan yang Tuhan berikan ini. Yang pertama saya melihat bahwa ketentuan yang disampaikan Allah itu sama seperti yang disampaikan kepada Adam. Adam disuruh beranak cucu, karena manusia semuanya sudah musnah, tinggal Nuh dan keluarga, maka kepada Nuh dikatakan ketentuan yang masih lama, ya, yang sama seperti Adam, beranak cucu dan penuhilah bumi. Yang kedua, saya melihat ketentuan yang diberikan Allah kepada Nuh itu adalah sama juga seperti yang kepada Adam, untuk menjaga dan memelihara bumi. Disuruh jaga, ya, tanaman, hewan, semuanya mereka harus menguasai, mengelolanya, ya, dengan baik untuk memelihara bumi. Yang ketiga, saya melihat ketentuan untuk apa? Boleh makan apa yang boleh dimakan dan tidak boleh makan apa yang tidak boleh dimakan. Lalu yang keempat, saya melihat ketentuan tentang bagaimana menjaga sebuah tatanan kehidupan bersama-sama dengan orang lain, yaitu apa? Tidak boleh saling membunuh satu dengan yang lainnya, sama seperti yang telah dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Nah, dari ketentuan-ketentuan ini saya melihat bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan tatanan kehidupan yang lama, tapi juga ada tatanan kehidupan yang baru yang harus dikerjakan oleh Nuh. Tatanan kehidupan yang lama yaitu yang seperti tadi saya katakan berhubungan dengan apa yang disampaikan kepada Adam. Tetapi tatanan kehidupan yang baru adalah seperti yang dikatakan bahwa dulu manusia itu cuma makan buah-buahan, makan biji-bijian. Tetapi di new normal ini mereka itu boleh makan hewan yang bergerak, segala yang bergerak yang hidup dapat dijadikan makanan. Hanya kemudian dikatakan darah itu yang tidak boleh dimakan. Ya, nah ini yang saya katakan bahwa disinilah saya melihat bagaimana setelah Nuh itu turun dari bahtera, lalu kemudian dalam menghadapi hidup yang ada dia dalam kegentaran, ketakutan, kebingungan. Tetapi dia tahu berpegang kepada perjanjian dengan Allah bahwa Allah akan memelihara hidupnya dengan menggunakan pelangi yang terlihat, bahwa tidak akan ada sehingga dia berani untuk menjalani hidup itu. Tapi tidak berhenti di situ. Tetapi kemudian ada ketentuan-ketentuan baru. Baik itu ketentuan baru yang berhubungan dengan perintah lama yang disampaikan kepada Adam, tapi juga ketentuan baru yang harus mereka lakukan di masa new normal yang ada. Sehingga ketika mereka mengerjakan dan melakukan apa yang telah ditentukan oleh Allah, maka itu akan membuat mereka berhasil dan dapat menjalani akan kehidupan. Nah, saya kemudian mengaitkan itu dengan apa yang ada kita baca tadi di dalam Roma pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama. Dikatakan begini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, saudara, saya mau mengkaitkan begini bahwa hari ini kalau begitu ketentuan Allah apa yang harus kita lakukan dalam new normal? Ketentuan dari Allah seperti apakah yang harus saya lakukan di dalam new normal? Saya mengaitkan bahwa dikatakan segala sesuatu kita harus menghormati pemerintah karena pemerintah itu berasal dari Allah. Sehingga hari ini kalau ada peraturan, ketentuan, ketetapan yang diberikan oleh pemerintah, itu berarti pemerintah menjadi wakil Allah untuk menyampaikan kepada kita ketentuan-ketentuan apa yang harus kita lakukan dalam memasuki apa? New normal. Saudara, saya melihat ketika pemerintah berkata bahwa oke, sudah tidak ada PSBB, oke, lockdown dilonggarkan, oke, daerah-daerah yang hijau tidak lagi merah boleh kemudian mulai beraktivitas dan sebagainya. Saya melihat orang-orang kemudian langsung tiba-tiba lepas, ya. Tiba-tiba kemudian mal mulai dipenuhi oleh orang-orang, tiba-tiba kafe-kafe mulai dipadati oleh orang-orang, tiba-tiba mulai kemudian orang-orang berbondong-bondong bermunculan, ya, menjadi pembeli dan lain sebagainya yang tidak mematuhi protokol, yang tidak mematuhi ketentuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Padahal seharusnya apa? Seharusnya buat saya,
Ketika kita memasuki new normal, kita bukan kemudian bebas lepas, tidak. Tetapi kita masuk kepada sebuah new normal yang saya bilang tadi, ada sebuah ketentuan baru yang harus kita ikuti, kita lakukan sebagai sebuah ketaatan kita kepada pemerintah dan sebagai ketaatan kita kepada Allah. Sehingga jangan menjadi orang Kristen yang sembrono ataupun sembarangan. Sudahlah, tidak mungkinlah kita terjangkit, lalu kemudian kita tidak menggunakan helm, tidak menggunakan masker, tidak menggunakan helm, maksud saya tadi itu adalah face shield ya, tidak menggunakan face shield, tidak menggunakan masker, lalu kemudian ketemu orang berpelukan, berjabat tangan, lalu kita tinggalkan segala kebiasaan yang sebenarnya apa? Selama 3 bulan kita ada di rumah, sebenarnya kita sedang diajar untuk melakukan ketentuan-ketentuan baru itu. Supaya begitu new normal, kita menerapkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan baru itu. Bukan kemudian kita lepas, lalu berkata hore, merdeka, lepas semuanya, tidak ada lagi corona. Lalu kemudian kita hidup sembarangan. Saudara, saya mau katakan, saya setuju kalau dikatakan corona itu belum akan berakhir, saya setuju. Makanya kenapa kemudian masuk kepada new normal, ada ketentuan yang harus kita patuhi, kita lakukan sebagai orang Kristen. Ya, saya sangat menyayangkan kalau ada beberapa tidak tahu, orang berkata itu ada yang dipaksakan, orang yang saya tadi pagi nonton, ada yang kemudian jenazah dikatakan dipaksakan untuk dia COVID padahal bukan, lalu dirampas oleh keluarga dan sebagainya. Ya, saya tidak terlalu ngerti tentang latar belakang apakah seperti itu. Tetapi buat saya kehidupan yang memang kita harus hadapi, mari kita mentaati apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saudara, jadi pemerintah tidak gampang. Jangan asal protes Jokowi. Saya pikir dia harus berjuang keras untuk berpikir bagaimana menyelamatkan seluruh bangsa dan negara kita, menyelamatkan perekonomian yang ada, menyelamatkan situasi yang ada. Itu tidak mudah. Kebijakan-kebijakan yang diambil itu harus dipikirkan. Kalau saya dan saudara yang jadi presiden belum tentu kita juga bisa memberikan kebijakan seperti apa yang dia lakukan. Tugas kita adalah dukung pemerintah. Tugas kita adalah menghormati apa yang ya nanti kita melihat ada perubahan, ada kebijakan baru. Iya, kita ikuti. Karena apa? Karena memang tidak mudah. Mengatur Indonesia Sabang sampai Merauke dengan kepulauan-kepulauan yang ada, itu sesuatu yang tidak mudah dan yang tidak gampang. Oleh karena itu yang saya katakan adalah mari hari ini ketika kita masuk kepada new normal, ikuti ketentuan yang ada. Jaga hidupmu, jaga kesehatanmu, berolahragalah, pola makan yang baiklah, istirahat yang cukuplah, tingkatkan sistem imunlah, ya, supaya apa? Supaya kita tidak tergilas oleh wabah corona yang belum berakhir ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarkan firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan buat kita. Saudara, saya mau katakan terakhir, mau tidak mau, suka tidak suka, era new normal itu di depan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, era new normal harus kita jalani. Tidak perlu merenungi nasib, tidak perlu mempersalahkan keadaan. Tapi kita harus siap untuk menghadapinya. Bagaimana siap menghadapinya? Ingat satu, tetap mengingat perjanjian dengan Allah bahwa Allah tidak akan memusnahkan kita hanya gara-gara corona. Jalani hidupmu bersama dengan Tuhan, hidup mati kita ada dalam tangan Tuhan. Kalau engkau dan saya sudah percaya, tidak perlu takut, hidup kita ada di sorga. Mati karena corona, mati bukan karena corona, hidup kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Kalau kita sudah percaya kepada Dia. Yang belum percaya, percayalah kepada Yesus. Yang kedua adalah mari ikuti ketentuan dari Allah melalui pemerintah. Kita dukung, kita kerjakan. Supaya apa? Bersama-sama tatanan ketentuan baru ini menjaga kehidupan kita sehingga kita tidak saling menjangkiti dan tidak memperparah akan keadaan yang ada. Firman Tuhan hari ini kiranya menjadi kekuatan berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu yang Tuhan sudah boleh anugerahkan bagi kami, sama-sama untuk boleh belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarkan firman-Mu itu sekali lagi akan menopang kami, akan meneguhkan akan kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami sama-sama mau mengikuti perjamuan kudus-Mu. Mari Engkau melayakan setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh duduk semeja dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu yang ada. Dalam nama Yesus Tuhan,
kami berdoa, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita akan mengikuti perjamuan kudus. Tolong tampilkan lagunya. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Kami mengajak juga jemaat Tuhan yang lainnya yang hari ini, jika saudara mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus, Bapak Ibu juga boleh mengikuti perjamuan kudus bersama-sama dengan kami pada saat ini. Bawalah aku Yesus dekat ke salib. Mari kita bangkit berdiri. Mari mempersiapkan perjamuan kita. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan rasa syukur, dengan iman, mari kita makan roti ini bersama-sama. Mari mengangkat anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan rasa syukur, mari kita minum anggur ini bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersyukur untuk perjamuan kudus yang ada. Bapa, terima kasih Engkau melayakkan kami untuk boleh mengikuti perjamuan kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh duduk semeja dengan Engkau, walaupun mungkin dengan jarak yang terpisah dengan jemaat Tuhan yang lainnya. Tapi kami percaya dalam satu roh kami ada bersama-sama dengan Tuhan, mengakui tubuh dan darah-Mu sebagai lambang penebusan Kristus yang mati di atas kayu salib, mencurahkan darah dan memberikan tubuh dan nyawa-Mu Tuhan,
untuk tercerai-berai, dan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk penyucian, pengudusan. Terima kasih untuk penghapusan dosa. Terima kasih untuk pendamaian yang Kau telah lakukan, sehingga hari ini kami boleh berdamai dengan Allah, dan kami boleh mendapatkan hidup yang kekal di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu hari ini sekali lagi, baik yang sudah mengikuti perjamuan kudus maupun yang belum sempat mengikuti perjamuan kudus. Engkau berkati dimanapun mereka berada, berkatilah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur hanya kepadamu, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Haleluya, amin. Mari sama-sama naikkan pujian, layak dipuji, disembah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, penghiburan, tuntunan, pimpinan Roh Kudus akan selalu menyertai, memberkati hidup kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, menjemput setiap kita saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Diberkati sama-sama, katakan amin. Silakan kembali, ibadah kita selesai, saat teduh. Puji Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama pada hari ini, dan terima kasih untuk semua yang sudah boleh ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, dan juga seluruh jemaat Tuhan GKRI Beritakan Injil Palu yang sudah beribadah, serta jemaat Tuhan yang lainnya yang boleh menyaksikan siaran langsung ini dan boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kami menantikan untuk minggu depan kembali boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Disampaikan kepada seluruh jemaat GKRI bahwa untuk ibadah di Kampung Nelayan nanti akan ada informasi apakah sudah dimulai minggu depan atau masih 2 minggu ke depan, nanti akan disampaikan. Kita mempersiapkan tempatnya juga terlebih dahulu. Hari Rabu kita ada doa di grup GKRI Beritakan Injil Palu dengan pembicara adalah Ibu GI Mary Napi Tupulu. Dan juga untuk ibadah minggu depan, ibadah yang ada akan dilayani oleh Ibu GI Mary Napi Tupulu. Dan untuk hari Jumat kita ada ibadah Eryut juga di grup GKRI Beritakan Injil Palu dan akan dilayani oleh Pendeta Muda Sani Madayanto. Demikian apa yang boleh kami sampaikan. Terima kasih dan selamat ulang tahun kepada Kesia Saragi berulang tahun pada minggu lalu, untuk Wen yang berulang tahun pada hari Jumat kemarin, juga untuk keluarga Bapak Agung dan Ibu Ovi yang ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati senantiasa ya. Diucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian, dan di akhir acara ini kita akan kembali mendengarkan pujian dari Eryut. Yang masih mau menonton silakan. Shalom. Dan sumber kekuatan.
Ku di dalam